Soal berikutnya, soal mal maksuduh minan nikahi. Mal maksuduh utawi opo iku maksud atau tujuan minan nikahi sangking nikah. Apa tujuannya kawin? Rasa. Apa tujuannya melaksanakan pernikahan? Paham ya? Ada tujuannya. Seperti mondok, apa tujuannya mondok? Tujuannya adalah limardhatillah, mencari ridha Allah. Wal izalatil jahli, menghilangkan kebodohan. Wal i'la'i kalimatillah, meninggikan agama Islam. Yang sekolah, baik yang di YPM maupun Bahuddin, itu tujuannya ya, mencari ridha Allah Ta'ala, menghilangkan kebodohan, dan meninggikan agama Islam. Jangan sampai karena lisyahadah, karena ijazah, nggak boleh ya. Adapun sewaktu-waktu ditakdirkan menjadi guru ya, menjadi perawat, polisi, lah itu berarti sudah takdir dari ikhtiar kita ketika kita belajar. Jadi setiap kita melangkahkan kaki berangkat mau sekolah, itu niatnya. Dalam taklim, la budda alaina an nujaddid an-niyah, wajib memperbaharui niat. Setiap mau berangkat sekolah untuk mencari ridha Allah Ta'ala, menghilangkan kebodohan, meninggikan agama Islam. Itu niatnya. Adapun jadi guru, jadi dokter, ya, polisi atau yang lain, berarti itu sudah takdir dari ikhtiar kita selama kita belajar. Kenapa? Karena gini, ketika yang di depan mata kita cuma ijazah, ternyata cita-cita itu tidak tercapai, maka rata-rata itu menjadi orang stres atau gila. Ya, stres atau gila. Yes. Apa maksud dan tujuan nikah? Jawab, al maksudu utawi kang den maksud. Al maksudu utawi kang den maksud minhu sangking nikah. Itu al istimta bil mar'ati al jamilah. Al istimta'u itu maknanya bersenang-senang, berbahagia atau bersenang-senang bil mar'ati, dengan wanita al jamilah yang cantik batin yang paling penting ya, cantik batin yang paling penting, al jamilati yang cantik. Selain itu wa ghaddil basarih, dan menundukkan pandangan. Wa ghaddil basarih, dan menundukkan pandangan amma sangking perkara, dari sesuatu la yahilluh yang tidak halal. La yahilluh yang tidak halal an-nadhru opo ningali atau melihat. Menundukkan pandangan dari melihat hal-hal yang haram. Sebelum nikah, Raka biasanya di pinggir-pinggir jalan ya, ngecek perjalanan umat selama 24 jam di pinggir jalan. Oh, ternyata pada siang ini jumlahnya ada 100 orang yang lewat. Yang 30 janda ya. Yang sekian masih perawan umpamanya. Tapi ketika sudah memasuki pernikahan, tenang, tentram, ada di kamar ya. Ada di kamar, enggak pernah dan enggak mau keluar rumah. Selain itu wal waladis sholih yad'ulah. Wal waladih, lan punya anak as-sholihi yang soleh. Yad'u, yang mendoakan sapa walad lahu maring wong. Wal waladih, lan punya anak as-sholihi yang soleh. Yad'u, yang mendoakan sapa walad lahu maring wong. Jadi ya ini tujuannya orang tuanya memondokkan anaknya ya. Memondokkan anaknya ada di sekolah yang kuat agamanya, baik yang di Bahuddin maupun di YPM umpamanya. Minimal bisa baca Fatihah Yasin ya. Minimal bisa baca Fatihah Yasin tahlil ya, Al-Qur'an minimal.
Adapun baca kitab Fathul Qorib, Fathul Mu'in, Fathul Wahhab itu ya berarti fadl tersendiri ya. Jadi intinya kita ya menjadi anak soleh yang seandainya orang tuanya itu meninggal bisa memohonkan istighfar, baca tahlil, yasin dan yang lainnya, dan pahalanya diserahkan kepada orang tua. Yes. Soal kam arkanun nikahi, kam iku ono piro. Itu ada berapa arkanun nikahi utawi piro-piro rukunnya nikah. Ada rukun Islam, ada rukun iman. Sekarang ada rukun nikah. Kam itu ada berapa arkanun nikahi utawi piro-piro rukunnya nikah. Jawab, arkanun nikahi utawi piro-piro rukun nikah itu khamsatun. Itu ada 5. Arkanun nikahi utawi piro-piro rukun nikah khamsatun itu ada 5. Karena rukun salah satu ada yang kurang, berarti enggak sah. Yang pertama zaujun, suami. Masa nikah suaminya enggak ada ya? Nah, akad nikah mau dilangsungkan ternyata suaminya enggak hadir, ya enggak boleh. Wa zaujatun lan zauja istri. Wa waliyun lan wali orang tua. Kalau masih ada orang tua yang lain enggak boleh. Kecuali ada udzur, contohnya orang tuanya sudah meninggal. Berarti diganti siapa? Diganti kakeknya. Atau masih hidup tapi enggak normal. Enggak normal akalnya. Atau normal tapi memang inqitaul khobar, tidak ada informasinya. Orang tuanya merantau ke Malaysia. Ketika anaknya mau kawin ternyata memang enggak ada kabar. Sudah beberapa bulan ini enggak ada kabar, enggak apa-apa. Tapi langsung pindah kepada wali hakim nantinya KUA. Jadi terus wasyahidani, ada 2 saksi menyaksikan antara ucapan yang disampaikan calon suami dengan mertuanya. Wasiwatun dan siwat. Jadi yang 5 ini harus lengkap. Suami, ada istrinya, ada walinya, ada kedua saksi, ada siwat. Secara mazhab Syafi'i harus lengkap. Karena di luar mazhab Syafi'i boleh kurang salah satunya, ya. Contohnya akad nikah tanpa wali, cukup saksi, boleh secara mazhab apa Maliki apa Hanafi. Atau wali ada saksi enggak ada, itu boleh secara mazhab Maliki. Bagaimana Ustaz ikut? Enggak apa-apa ikut, tapi semuanya harus diikuti. Rukun nikah dalam mazhab Maliki diikuti. Terus apa saja yang menjadi persyaratan nikah dan apa saja yang menyebabkan batalnya nikah, tidak boleh diikuti sebagian. Paham ya? Mas kawin umpamanya dalam mazhab Maliki semuanya diikuti. Seperti ketika kita zakat fitrah dengan uang, itu tidak boleh secara mazhab Syafi'i. Jadi zakat fitrah itu bil qut dengan makanan pokok. Tidak boleh bil qimah, enggak boleh pakai uang. Kalau pakai uang persilahkan ikut pada mazhab Hanafi. Tapi secara ukuran juga mengikuti mazhab Hanafi. Berapa? Yang jelas lebih banyak. Karena disesuaikan dengan harga kurma atau gandum. Harga kurma minimal yang paling murah. Rumusan entah PW, PB umpamanya. Itu harga kurma 1 kilo ada yang berapa? Karena al-ajwad, kurma yang paling bagus. Ada yang 1 kilo itu ada yang 700 ya. Ada yang 500, paling murah 300.000 umpamanya. Itu untuk 1 orang. Kalau 1 keluarga ada 7 orang, ya tinggal dikalikan. Tapi kalau dalam mazhab Syafi'i itu kan beras dan memang ukurannya lebih
lebih sedikit. Jadi kalau kita pindah mazhab persilakan. Pertama harus tidak keluar dari mazhab yang 4. Mazhab Syafi'i, Maliki, Hanafi, Hambali. Boleh ikut Hanafi, boleh Hambali, boleh Imam Maliki. Tapi harus diikuti semuanya syurutut taklid. Syarat taklid apa saja harus diikuti. Tidak boleh mengikuti sebagian saja. Jadi kalau mau nikah tanpa wali atau nikah tanpa saksi, persilahkan ikut mazhab Maliki atau Hanafi, tapi harus diikuti semuanya. Mas kawinnya berapa umpamanya. Terus syaratnya apa saja, yang membatalkan nikah apa saja dari mazhab Maliki Hanafi. Tidak boleh diikuti sebagian. Berhubung kita bermazhab Syafi'i, maka ya harus mengikuti mazhab Syafi'i. Karena yang 5 ini harus lengkap dan harus hadir fi majlisin wahid, dalam satu tempat. Oleh karena itu, at-tazawuj, pernikahan yang secara telepon atau yang sejenisnya enggak boleh. Pernikahan secara daring umpamanya. Walaupun nampak itu jelas itu calon menantunya, itu jelas calon mertuanya. Jadi calon mertuanya karena sekarang masih ada di Mekah, di Malaysia. Sedangkan menantunya ada di Surabaya. Pernikahan secara video call umpamanya enggak boleh. Walaupun itu jelas yang disampaikan itu ijab dari wali dan itu qabul dari calon menantunya, enggak boleh. Kenapa? Karena harus fi majlisin wahid. Jadi akad nikah itu harus fi majlisin wahid. An-nikahu sharihun wa tilfun kinayah. Karena nikah itu sharih, memakai bahasa yang jelas. Sedangkan telepon itu kinayah, apalagi nanti jaringan tidak lancar. Karena ijab dan qabul itu harus mutasil, harus nyambung. Tidak boleh ada fasil, tidak boleh ada pemisah. Ijabnya tadi jam 12 pas, karena jaringan enggak normal, ternyata qabil itu pada jam 12, 10 menit ini enggak boleh. Paham ya? Jadi akad nikah yang secara online, ini khusus nikah loh. Adapun yang lain persilakan. Transaksi jual beli enggak apa-apa, lewat via telepon. Mau sewa menyewa, mau utang piutang dipersilakan lewat via telepon. Tapi kalau khusus akad nikah harus fi majlisin wahid, satu tempat. Paham ya? Satu tempat. Terus bagaimana menyikapi kalau orang tuanya ada di luar negeri? Caranya gampang. Harus diwakilkan. Paham ya? Jadi diwakilkan kepada seorang yang ada di daerahnya suaminya itu. Namanya akad wakalah. Jadi mewakilkan persilakan secara via telepon. Nah, setelah itu baru wakil yang menikahkan. Wahai fulan, angkahtuka wa zawajtuka Fatimah umpamanya. Makhtubataka Fatimah, muwakili. Wahai fulan, wahai Raka, saya menikahkan engkau dengan tunanganmu yang bernama Fatimah. Saya statusnya wakil, muwakili. Paham? Wis, soal